Awas, jangan cantumkan 6 sertifikat ini di SNBP tahun 2024. Peran sertifikat dalam seleksi SNBP tahun 2024 merupakan faktor penentu kelulusan yang sangatlah penting. Karena sertifikat prestasi dapat menyumbang 50% kelulusanmu loh di SNBP tahun 2024. Tetapi tidak semua sertifikat di SNBP itu bisa dicantumkan. Ada beberapa sertifikat yang memang alih-alih bisa membuat kalian lolos, justru membuat kalian gagal di SNBP tahun 2024. Apa saja sertifikatnya? Mari kita bahas. Sertifikat pertama yang tidak boleh dicantumkan dalam seleksi SNBP adalah sertifikat kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakanlah hal yang sangatlah penting. Akan tetapi sertifikat tersebut tidak bisa kalian cantumkan dalam seleksi SNBP. Misalnya saja sertifikat nilai TOEFL, TOEIC, kemudian ada IELTS. Memang sertifikat tersebut merupakan hasil penilaian kalian terhadap kemampuan berbahasa, tetapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dalam seleksi di SNBP tahun 2024. Yang kedua, sertifikat juara kelas. Mendapatkan juara di kelas merupakan hal yang baik, tetapi sertifikat juara di kelas tersebut tidak bisa kalian cantumkan dalam seleksi SNBP, karena teman-teman yang memang dinyatakan sudah layak mengikuti seleksi SNBP merupakan mereka yang sudah memiliki peringkat yang baik di sekolahnya. Jadi tidak perlu lagi dicantumkan peringkat atau juara di kelas teman-teman, karena itu tidak akan masuk dalam penilaian sertifikat di SNBP. Yang ketiga, sertifikat juara pada saat SD dan SMP. Ya, walaupun pada saat SD dan SMP kalian mendapatkan juara dan mendapatkan sertifikat, itu merupakan sesuatu yang membanggakan. Tetapi, sertifikat tersebut tidak bisa kalian cantumkan dalam seleksi SNBP. Hanya sertifikat-sertifikat yang kalian dapatkan pada saat duduk di bangku SMA lah yang layak dan bisa kalian cantumkan di seleksi SNBP. Prestasi-prestasi pada saat SD dan SMP, silahkan kalian simpan memori secara rapat-rapat. Yang keempat, sertifikat peserta. Nah, ini loh yang sering kalian tanyakan kan, Bang, apakah sertifikat peserta bisa dicantumkan? Jawabannya adalah tidak bisa, karena keikutsertaan kalian dalam sebuah kompetisi atau ajang merupakan hal yang baik. Tetapi sertifikat tersebut tidak bisa diakui oleh SNBP dan membantu kalian lolos di seleksi tersebut. Jadi, sertifikat peserta yang kalian punya memang tidak bisa mengantarkan atau tidak bisa dicantumkan dalam seleksi SNBP karena tidak diakui dalam penilaian di SNBP tersebut. Namun perlu digarisbawahi, memang ada beberapa sertifikat-sertifikat tertentu yang bisa dicantumkan. Sertifikat peserta yang bisa dicantumkan itu merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional. Misalnya saja sertifikat peserta Olimpiade Sains Nasional, kemudian O2SN, kemudian Festival Seni Siswa Nasional yang dikeluarkan langsung oleh Puspresnas. Itu bisa teman-teman cantumkan. Yang kelima, sertifikat seminar atau webinar. Jadi, keikutsertaan kalian dalam misalnya workshop, seminar, kemudian ada sertifikatnya. Nah, sertifikat tersebut tidak bisa kalian cantumkan di seleksi SNBP karena itu bukan merupakan sebuah sertifikat prestasi dan semua orang bisa mengikuti webinar ataupun seminar yang bisa menghasilkan sebuah sertifikat. Jadi, stop mencantumkan sertifikat hasil webinar, teman-teman. Dan yang keenam adalah sertifikat magang. Bagi kalian yang mengikuti kegiatan magang atau PKL di sekolah dan biasanya mendapatkan hasil sertifikatnya, dan sertifikat itu tidak bisa dicantumkan dalam seleksi SNBP. Karena sertifikat itu adalah sertifikat hasil kalian praktek selama kegiatan PKL ataupun misalnya magang, kompetensi yang kalian miliki, nilai yang kalian miliki, jadi tidak ada hubungannya dengan sebuah prestasi yang bisa dicantumkan dalam seleksi SNBP. Jadi stop untuk mencantumkan sertifikat magang, teman-teman. Oke teman-teman, itulah 6 sertifikat yang tidak boleh dicantumkan dalam seleksi SNBP tahun 2024.
Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.